Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen terakhir ini, segmen ketiga, yaitu Tide Dominated Beach atau pantai yang didominasi oleh gelombang pasang surut. Masih pada pertemuan kedua kita, yaitu klasifikasi pantai. Mari kita mulai. Setelah sebelumnya kita sudah membahas pada segmen sebelumnya, yaitu adalah Tide Modified Beach atau pantai yang termodifikasi oleh gelombang pasang surut atau fenomena pasang surut. Hari ini kita akan membahas mengenai Tide Dominated Beach atau pantai yang didominasi oleh gelombang pasang surut. Ini bisa berarti dua hal, yaitu yang pertama, pasang surut di sini cenderung lebih tinggi atau cenderung lebih besar pengaruhnya dibandingkan klasifikasi sebelumnya, atau gelombang yang ada di sana jauh lebih kecil. Secara deskripsi bisa kita lihat bahwa langsung menggunakan RTR atau kuantifikasi yang kita gunakan pada dua segmen sebelumnya. Dari segi RTR dia adalah nilainya antara 10 dan 50. Ini sudah sangat besar. Bisa jadi karena memang pasang surut yang sangat tinggi, dan atau jika dilihat di sini tinggi gelombangnya biasanya di bawah 0,3 meter, jadi tinggi gelombangnya sangat kecil. Dan pada beberapa lokasi yang sangat ekstrim mencapai nilai RTR di atas 50, sehingga di daerah tersebut biasanya terbentuk tidal flats atau daratan pasang surut. Pada klasifikasi Tide Dominated Beach atau pantai yang didominasi oleh pasang surut, kita bisa membuat subklasifikasi tambahan sama seperti klasifikasi sebelumnya. Contohnya yang pertama ini adalah Reflective Ridge Sand Flats. Bila kita lihat dari katanya saja, dari terminologinya, reflektif ini sudah kita kenal dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang reflektif itu yang memantulkan energi gelombang. Kemudian ini mungkin yang agak baru, Ridge Sand Flats. Dari segi deskripsi terlebih dahulu, kita bisa lihat bahwa di antara Tide Dominated Beach, Reflective plus Ridge Sand Flats ini adalah sistem dengan energi yang paling besar. Kemudian gelombangnya itu tinggi gelombangnya rata-rata 0,5 meter, dan tunggang pasutnya itu sekitar 4,5 meter. Kalau kita lihat di diagram di sebelah kanan, ini kita bisa lihat ridge ini maksudnya undakan atau secara mudah kalau kalian mau bilang bergerigi juga boleh. Jadi ini ada gerigi, ini ada gerigi di daerah sini. Ini menandakan Ridge Sand Flats ini. Dan dari segi karakteristik pantai atau dari segi morfological sendiri, ini biasanya cenderung curam, menengah hingga cenderung curam, dan ini bergerigi hingga akhirnya dia bisa memantulkan gelombang dengan kontinu hingga akhirnya disebut dengan reflektif. Biasanya ridges ini atau gerigi-gerigi ini regularly spaced atau secara spasi itu reguler atau teratur, uniform. Kemudian dari segi spasi itu ada yang mencapai 80 meter jaraknya gitu. Ada yang jumlah ridge-nya ini bisa mencapai 20-an, itu tergantung kondisi pantainya seperti apa. Dan bisa kita lihat pada gambar di bawah ini adalah bentuk undakan-undakan yang ada. Bisa kita lihat undakan 1, ini undakan 2, ini undakan 3, ini terus hingga garis pantai. Kemudian ada beach dengan sand flats atau pantai dengan sand flats. Bila dibandingkan dengan klasifikasi atau subklasifikasi sebelumnya, ini sebenarnya mirip bentuknya, hanya saja sand flats-nya tidak ridging atau tidak bergerigi, tidak ada undakan-undakan, karena dari segi gelombang itu energinya lebih rendah sehingga tidak mampu mengerodit atau mengerosi dan juga mendeposisi sedimen baru hingga tidak terbentuk undakan-undakan. Jadi dari segi bentuk dia sangat rata, meskipun dari segi kecuraman dia tetap lumayan curam. Maksudnya rata ini adalah mulus lah, tidak ada undakan-undakan. Kemudian subklasifikasi selanjutnya adalah beach dengan tidal sand or mud flats.
Sebelumnya kita hanya misalkan beach ridge sand flats atau beach sand flats. Nah, kali ini kita ada tambahan kata tidal dengan klasifikasi sedimennya itu sand atau mud. Ini saya langsung gabungkan saja karena karakteristik utamanya mirip, hanya saja material penyusunnya saja yang berbeda. Nah, kita lihat di sini bahwa dari segi subklasifikasi dan karakternya ini, bila dibandingkan kembali dengan subklasifikasi sebelumnya, ini dia subklasifikasi ini memiliki karakteristik gelombang yang bahkan jauh lebih rendah lagi, yaitu sekitar 0,16 meter rata-rata tingginya. Namun dari segi pasang surut dia tidak berbeda jauh. Similar tides itu sekitar rata-ratanya 5-8 meter, sehingga memang parameter pasang surut sini benar-benar sudah sangat mengungguli atau overcoming, sudah sangat di atas, melampaui dari si pengaruh gelombang ini. Dan pengaruhnya adalah di daerah ini biasanya terbentuk tidal flats atau daerah yang rata atau daerah yang cenderung rata yang sangat terpengaruh secara jauh oleh gelombang pasang surut, baik itu ketika tinggi maupun ketika rendah. Dan biasanya daerah-daerah ini adalah yang digunakan untuk mangrove jika terjadi pada daerah yang berlumpur. Bisa kita lihat pada contoh di kiri ini adalah daerah dengan sand flats, tidal sand flats, bisa kita lihat, sedangkan yang di kanan ini adalah dengan yang mud flats. Setelah kita sebelumnya membahas klasifikasi pantai, itu ada 3, yaitu yang pertama wave dominated beach, kemudian ada tide modified beach, dan juga yang terakhir adalah tide dominated beach. Sebenarnya ada klasifikasi tambahan yang terakhir, yaitu klasifikasi keempat, meskipun ini tidak begitu sering dibahas. Untuk honorable mentionnya atau untuk tambahannya. Kemudian klasifikasi yang terakhir adalah pantai dengan flats yang terkomposisi atau berupa batuan dan juga koral. Ini adalah klasifikasi terakhir dari klasifikasi pantai berdasarkan energinya atau fenomenanya, tapi ini sudah mulai menggabungkan juga dengan karakteristik pantainya itu seperti apa. Bisa kita lihat di sini, di diagram di bawah ini. Ini adalah diagram yang umumnya ditemui pada suatu pantai dengan subklasifikasi seperti ini. Bisa kita lihat ini juga memiliki 2 garis, yaitu high tide dan juga low tide. Pada saat low tide, atau pada saat pasang sedang rendah, biasanya gelombang tidak akan bisa mencapai pantai. Jadi dia pasti akan break di sini atau pecah di sini karena tidak bisa menembus lagi. Sedangkan pada saat high tide, gelombang atau air akan menjangkau daerah atau jangkauan yang lebih jauh, yaitu hingga ke pantai sini, karena sudah bisa melewati rock atau reef ini, ujungnya itu bibirnya, namun biasanya juga sudah pecah terlebih dahulu dengan energi yang jauh lebih rendah ketika sudah mencapai pantai. Dan di kanan ini adalah contoh gambar untuk rock flats, dan juga ini untuk reef flats. Bisa kita lihat ini adalah fringing reef. Yang putih ini adalah hutan karang, dan kita bisa lihat juga ini banyak sekali, atau dari segi gelombang ini sudah pecah dan hingga akhirnya mencapai pantai dalam kondisi energi yang lebih rendah sehingga pantainya lebih stabil. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.